Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, Baik, amin, baik, amin, bro. amin. Sebelum Amin. kita bahas, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu buat sobat-sobat yang sudah menulis komentar ya di kolom Ya, komentar kita dan kita baca kok ya. Oke, kita akan bahas mengenai laga terakhir Indonesia di babak kedua kualifikasi ya, Piala Dunia 2026 yaitu melawan Filipina di mana di laga ini Indonesia akan menentukan nasibnya sendiri apakah maju ke babak ketiga atau maju ke babak ketiga. Jadi dua-duanya harus maju nih ya. Pilihannya antara maju ke babak ketiga atau maju ke babak ketiga gitu dong. Jangan kemudian betul, berhenti gitu. Saingan kita betul, adalah dengan Vietnam karena selisih poin kita cuma satu. Nah, jadi kalau Indonesia menang, sudah pasti Indonesia akan maju ke babak tiga. Nah, sekarang kita betul. bahas dulu mengenai kira-kira seperti apa nih, Bro, pertandingan Ya, Indonesia melawan Filipina. ya. Ketika Indonesia harus memenuhi ekspektasi dari semua pencinta sepak bola di tanah air, tentu Mhm. kemenangan adalah jawabannya, bro. Mhm. Karena dengan kemenangan kita bisa melangkah ke babak berikutnya. Walaupun sebetulnya ketika pertandingan melawan Irak di pertandingan sebelumnya, itu kan justru menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran bahwa dengan penambahan amunisi dari diaspora ternyata belum bisa memenuhi ekspektasi yang kita harapkan. Mhm. Kualitas Indonesia sebagai sebuah tim yang masih berproses, tentu ini juga belum bisa menampilkan performa atau struktur dan fondasi sepak bola Indonesia yang begitu mantap. Mhm. Artinya dengan penambahan-penambahan muka-muka baru, ternyata proses ini masih tetap berjalan. Mereka tidak bisa pemain-pemain diaspora ini secara instan langsung mengubah wajah persepak bola nasional. Mhm. Walaupun sepertinya itu yang kita semua harapkan. Ya. Artinya kita masih harus bersabar untuk menunggu bahwa proses ini yang sedang berjalan akan menemukan titik di mana Indonesia mantap dengan pola permainan yang mungkin akan diterapkan gitu loh bro. Ya. Nah, ketika melawan Irak kemarin itu kan banyak sekali lubang-lubang yang akhirnya diperlihatkan, terutama sekali di sektor pertama ya, sektor belakang. Center back kita yang ditempati oleh Jordi Amat itu adalah titik terlemah gitu loh. Hmm. Kita juga kan saya juga sempat mengamati dari komentar-komentar yang masuk dan rasanya saya harus mengamini ya komentar-komentar yang masuk di kolom ini ya konten ini Ya. itu juga mereka mempertanyakan mengenai kualitas Jordi Amat. Yang saya pikir saya setuju bahwa performa Jordi Amat belakangan ya memang menunjukkan grafik yang mulai menurun gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, saya curiganya begini. Kemungkinan Jordi Amat ini kehilangan yang namanya aura kompetisi yang lebih intens gitu loh. Mhm. Berhubung dia bermain di Liga Malaysia yang bermain pula di tim JDT yang boleh dibilang tidak ada lawan gitu loh, Bro. Ya. Jadi itu juga mungkin saja ini menciptakan sebuah stagnasi dari kualitas gitu loh. Mhm. Dan ini yang sebetulnya saya khawatirkan. Kemudian di sektor berikutnya yang sangat terlihat adalah di faktor penjaga gawang. Mhm. Penjaga gawang Hernando memang kan beberapa kali salah satu memang kelebihan Hernando adalah ketika dia mampu melakukan build up serangan dari bawah. Mhm. Cuma sayangnya kadang-kadang Hernando ini terlalu pede, Mhm. overconfident Mhm. untuk bisa memaksakan diri melakukan build up serangan tanpa dia aware terhadap ancaman-ancaman dari pemain lawan yang mulai mendekat. Ini Mhm. juga yang harus diwaspadai gitu loh. Ya. Jadi kemudian kita juga melihat kita masih punya problem di sektor striker dalam hal ini ya. Karena tidak ada striker murni, striker yang memang tugasnya sebagai juru gedor lah katakanlah. Mhm. Dan ini Indonesia juga masih terlihat tertatih-tatih ya Mhm. untuk bisa menemukan hal striker yang boleh dibilang mumpuni. Mhm. Karena kalau kita perhatikan di Liga 1 Indonesia, itu kan striker-striker yang kemudian menjadi pencetak gol, itu kalau nggak salah sampai 7 posisi teratas itu ditempati oleh pemain-pemain asing gitu Asing. loh. Ya. Ini kan juga menjadi sebuah pertanyaan. Sementara Indonesia dulu dikenal adalah negara yang produktif dalam menciptakan striker-striker. Kita Mhm. dulu pernah
punya Ricky Yakobi, Bambang Nurdiansyah, Ferry Sandria, Kurniawan Dwi Julianto, Bambang Pamungkas. Kemana gitu loh sekarang Hmm. talenta-talenta sebagai seorang striker. Hmm. Justru striker-striker yang produktif di Liga Indonesia ditempati oleh striker-striker asing. Nah, ini yang menjadi juga PR dari STY. Hmm. Kemudian saya juga melihat evaluasi ya, mengevaluasi dari pertandingan melawan Irak kemarin, bagaimana seharusnya STY juga mulai mempunyai formulasi untuk melepaskan pemain-pemain Indonesia dari tekanan. Apabila Hmm. Indonesia dilakukan pressure-pressure yang sangat kuat. Hmm. Ini yang sebetulnya beberapa kali menjadi titik lemah apabila strategi dan taktik yang diterapkan oleh STY tidak berjalan, Hmm. sementara tidak ada counter terhadap permainan pressure-pressure football dari tim lawan. Ini juga yang harus diperhatikan, bro. Ya. Jadi Indonesia nih Hmm. nanti menghadapi Filipina ini pede atau Hmm. enggak sih? Atau karena udah kalah juga dari Irak terus down mentalnya atau masih percaya diri, bro? Saya sih beda kualitas ya. Kita harus pahami beda kualitas antara Irak dengan Filipina. Hmm. Kalau melawan Filipina, tentu kita lebih punya confidence yang lebih kuat. Hmm. Karena ya boleh dibilang Filipina kan selama ini boleh dibilang di regional Asia Tenggara aja tidak menonjol gitu loh, bro. Hmm. Walaupun belakangan mungkin sekitar 20 tahun belakangan ini kan Filipina juga rajin untuk melakukan pemain-pemain naturalisasi. Hmm. Bahkan Filipina sendiri juga sempat dilatih oleh Sven-Goran Eriksson ya, seorang pelatih top kelas atas di dunia. Hmm. Nah, itu adalah cara mereka untuk meningkatkan kualitas sepak bola. Hmm. Ya, sayangnya mutu sepak bolanya Filipina yang harusnya diisi oleh talenta-talenta dari mungkin juga dari diaspora, Hmm. mungkin juga dari pembinaan lokal, ini belum bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan tidak mungkin kalau kita lihat bahwa kekuatan tim-tim Filipina saat ini itu bertumpu adalah dari pemain-pemain diaspora. Karena kita tahu bahwa di Filipina sendiri olahraga sepak bola belum menjadi olahraga nomor satu. Ya. Nah, bro, ini kalau Indonesia melawan Filipina besok ya, Iya, pemain di belakang nih, tadi kan kita udah koreksi nih. Kalau ya. Jordi Amat udah pasti nggak dimainkan karena kan kemarin sudah kartu merah. Kartu merah dihukum tidak boleh bermain di laga berikutnya kan. Nah, Betul. Hernando nih gimana nih? Apakah Hernando ini nanti akan dimainkan atau diganti? Saya pikir gini, Hernando ini kalau kita melihat bahwa ada pelapisnya di situ ada Adi Satrio, saya sih lebih nyaman ya apabila tetap Hernando yang menjadi penjaga gawang. Mhm. Karena saya melihat bahwa Adi Satrio belum bisa teruji katakanlah di sebuah eh, pertandingan-pertandingan yang sangat menentukan. Mhm. Berbeda dengan Hernando. Hernando pernah tampil di Piala Asia, dia pernah menggagalkan penalti dari Australia, pernah Mhm. menggagalkan penalti dari Korea Selatan dan segala macam. Dan itu kan juga sebuah catatan yang bagus ya, bahwa dia juga performanya juga nggak jelek ketika di Piala Asia kemarin. Mhm. Nah, lebih baik memang kita maklumi saja ya bahwa seorang kiper biar bagaimanapun juga pasti pernah melakukan blunder. Mhm. Dan memang sayangnya blunder itu dilakukan di pertandingan-pertandingan penting yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Hernando. Mhm. Saya pikir harusnya Hernando harus bisa keluar dari tekanan-tekanan tersebut sekaligus dia membuktikan kepada publik bahwa dia masih layak menjadi kiper. Ya. Kemudian di posisi sentral center back, saya pikir dengan ketidakhadiran Jordi Amat, kita masih punya harapan dengan hadirnya Jay Itzes. Nah, ya. Nah, saya pikir ini adalah kunci utama ya. Bagaimana kekuatan tim di bawah, Jordi Amat tidak bisa turun, diisi oleh Jay Itzes. Saya pikir ini sebuah pergantian yang sangat bagus menurut saya. Karena kalau kita perhatikan performa Jay Itzes ketika dia juga membawa Venezia mampu promosi ke Serie A, itu juga kan membawa ini ya euforia tersendiri, membawa mentalitas tersendiri, membawa kepercayaan diri tersendiri. Ya, ya. Nah, apalagi JIS ini juga bertanding bukan bukan sering ya, ketika dia bertanding di GBK yang dihadiri oleh ribuan pasang mata, tentu dia juga ingin menunjukkan dirinya seperti apa gitu loh. Mhm. Mhm. Kemudian untuk di belakang kita juga masih berharap bahwa Rizky Ridho juga kalau kita lihat di pertandingan pertama juga lebih banyak juga melakukan kesalahan-kesalahan positioning dalam hal ini.
mungkin dia juga harus bisa lebih tenang Hmm. dan lebih punya chemistry dengan Jay Itzes dalam melapis pertahanan Indonesia di sebelah kanan dan di kiri mungkin Justin Hubner. Ya. Nah, kemudian kita juga kan punya Kelvin Verdong. Saya belum tahu banyak mengenai Kelvin Verdong kecuali dari kiprah dia di klub di Belanda. Hmm. Nah, kalau dia diturunkan melawan Filipina, ini kan juga sebuah showcase ya, sebuah Hmm. pertunjukan untuk memperlihatkan kualitas Verdong yang sebenarnya gitu loh. Saya Hmm. sih berharap Verdong turun. Verdong turun, kemudian di apa ada Tom Hay juga bisa diturunkan. Di situ ada Marcelino, kemudian atau Marcelino mungkin bisa dinaikkan ke atas kembali ke posisi sebagai apa Wing. posisi wing di kanan. Hmm. Sementara Nathan bisa ini ya bisa chemistry dengan Tom Hay Hmm. dan di kanan ada Sandy Walsh atau Asnawi Mangku Alam. Hmm. Kemudian ke depan saya sih masih berharap Ragnar ya masih sebagai pemain striker utama dalam hal ini. Dia didampingi oleh di kiri strike dan di kanan oleh Marcelino. Cuma jangan sampai terjadi bahwa ada gaya-gaya permainan yang lebih individualis dalam hal ini ya. Karena kalau kita melihat bahwa di pertandingan babak pertama melawan Irak, itu kan sebetulnya chemistry-nya sudah dapat gitu loh. Hmm. Bagaimana permainan dari kaki ke kaki kita itu berjalan dengan bagus. Hmm. Sayang saja bahwa seharusnya sesuatu yang peluang yang bisa dikonversi menjadi gol itu mentah gara-gara ego gitu loh, bro. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, Ya. mudah-mudahan pemain kita lebih wise, lebih dewasa, bahwa ini adalah pertandingan terakhir kita. Apabila kita ingin melanjutkan ke fase berikutnya, kita harus menang. Gitu, Ya. bro. Nah, ini kalau saya lihat tadi susunan pemainnya kan kayak yang kemarin melawan Irak ya. Iya. Kenapa nggak diturunkan yang pemain U23 kemarin waktu melawan Australia, melawan Jordan, itu kan udah kompak lah ibaratnya. Iya. Pakai yang itu, tambal sedikit-sedikit gitu ya untuk pemain belakangnya, bolehlah ditambahin dengan yang bagus-bagus ya. Mungkin kayak Ivar Jenner kan tadi nggak disebut, padahal kan Ya. Ivar itu dengan Nathan ini kan kayaknya udah kompak banget itu di tengah gitu. Ada Nah, komentar bro mengenai ini? saya juga punya pemikiran yang mungkin juga menjadi opsi dalam hal ini ya. Hmm. Kalau kita lihat bagaimana Nathan bermain juga dia juga bisa selain sebagai wingback kiri, dia juga bisa bermain sebagai penyuplai bola. Hmm. Yang seperti yang dia perlihatkan di Under 23 di Qatar kemarin. Nah, dengan demikian kalau misalkan posisi Nathan itu sebagai penyuplai bola, dia memang harus didampingi oleh seorang gelandang yang kuat. Dalam hal Hmm. ini mungkin Tom Hay bisa dikesampingkan dulu. Ivar Jenner Nah. justru dimasukkan. Hmm. Ivar Jenner yang dimasukkan sebagai gelandang bertahan. Hmm. Karena kan kalau misalkan Tom Hay yang bermain, Tom Hay sebagai distributor bola, sementara Ya. Nathan lebih banyak sebagai penyeimbang. Nah Nih. ini kemudian peran itu dialihkan. Hmm. Kalau misalkan ingin memperlihatkan sesuatu yang berbeda, bisa jadi Hmm. Evar Jeter malah diturunkan sebagai pengganti Tom Hay, sementara Tom Hay posisinya dimainkan oleh Nathan. Itu juga Hmm. bisa terjadi ya bro. Nah kalau kita juga melihat bagaimana kemarin itu pemain-pemain dari pemain lokal kita yang turun maupun pemain abroad kita yang turun seperti Asnawi dan Pratama Arhan, Hmm. saya sih melihat mereka belum bisa menunjukkan kapasitas yang sebenarnya gitu loh. Hmm. Tapi berhubung yang dilawan adalah nih Filipina, saya pikir ada baiknya juga Pratama Arhan dijadikan opsi pertama sebagai line up. Dan Hmm. dia juga kan punya opsi untuk melakukan serangan-serangan melalui throw in. Ini juga bisa Hmm. dijadikan opsi. Hmm. Nah, untuk di kanan, Asnawi juga mungkin saja bisa diturunkan untuk menutup atau menggantikan posisinya Sandy Walsh. Hmm. Atau kalau mungkin, saya sih lebih suka sebetulnya bukan Asnawi, bukan Sandy Walsh, tapi saya lebih suka ke Yakob Sayuri. Hmm. Yakob Sayuri itu lebih punya kecepatan. Kalau Hmm. kalau dia bermain sebagai wingback kanan gitu loh, bro. Jadi opsi-opsi yang bisa diambil dengan kedalaman skuad sebetulnya sih saya pikir apa yang Bro Eri sampaikan tuh ada logisnya ya. Hmm. Ada analisa yang logis juga bahwa pemain-pemain ini sebetulnya dengan kedalaman skuad kita tidak perlu takut untuk bisa menurunkan pemain-pemain entah itu pemain lokal, entah diaspora atau pemain abroad gitu, Bro. Ya kan kalau di manajemen disebut katanya jangan
pemain apa namanya tim pemenang, jangan ubah tim pemenang katanya. Kalau udah Don't change. menang jangan diubah, jangan diganti-ganti. Kalau diganti-ganti mah celaka. Iya, itu filosofi sepak bola jadul ya bro ya. Oh gitu ya. Wah, jadul itu, don't change the winning team itu udah nggak masuk dalam apa kalender atau wacana pemikiran dari top pelatih-pelatih yang sekarang gitu loh bro. Jadi setiap laga harus ada yang diganti gitu. Setiap laga harus memunculkan sebuah tawaran opsi permainan yang berbeda dari Hmm. pemain-pemain yang punya kualitas tentu yang saling melengkapi. Sebetulnya sih seperti itu gitu loh Wah, bro. menarik ini. Ya, Nah, ini kita ngomongin Hernando tadi kan udah ya, ya dibahas, Jordi juga udah. Itu kan dua yang kemarin kelihatan banget. Ya, ada sesuatu lah di laga lawan Irak. Nah, ini betul. kan laga melawan Filipina ini akan menjadi laganya terakhir bagi Sintayong di Ya, kontraknya nih, di kontraknya yang kemarin nih. Kontrak tahap barunya pertama ya. kayaknya belum ada ya. Kalau ini ya berdasarkan apa ya informasi-informasi ya, ketika STY kembali dari U23 di Qatar, beliau juga kan sempat ditanya oleh wartawan bagaimana nasib kontraknya. Dia memang secara gamblang menyatakan bahwa saya sudah punya kesepakatan dengan PSSI, tapi memang sign kontrak secara hitam putih belum gitu loh. Hmm, Tapi ya. saya pikir dengan kondisi dan pencapaian yang dilakukan oleh STY tidak ada alasan sebetulnya untuk memutus gitu loh, memutus kontrak STY. Apalagi kalau misalkan STY nanti bisa membawa Indonesia mengalahkan Filipina. Dan saya masih punya keyakinan yang sangat besar bahwa Indonesia kali ini bisa menang lawan Filipina. Hmm, Karena biar bagaimanapun di atas kertas kita unggul, peringkat FIFA kita lebih baik, kualitas pemain per individu kita juga lebih baik, dan kita juga punya apa ya namanya kedekatan dengan sepak bola, engagement dengan sepak bola kita lebih lebih lekat ketimbang pemain-pemain Filipina gitu loh bro. ya. Ada satu pertanyaan lagi nih terkait dengan Hernando. Ini kan kemarin masih Hernando ini kan Mm, sempat dikabarkan mendekati penterjemah STY dan bilang pulangkan saya katanya. Jadi artinya secara mentalnya cukup ngedrop nih karena dia merasa sangat bersalah di laga melawan Irak kemarin. betul. Tentunya kalau kita punya Martin Paes kan nggak jadi persoalan nih, udah ganti aja sama Martin gitu kan. Nah komentar bro. Sebetulnya kalau ya sempat ada statement seperti itu dari Hernando, saya pikir itu bukan statement yang bagus untuk seorang pemain profesional. Mhm. Karena mungkin bisa menjadi referensi bahwa seorang Manuel Neuer, goalkeeper paling top, salah satu goalkeeper top di dunia, itu juga pernah melakukan blunder-blunder yang sama seperti yang dilakukan oleh Hernando gitu loh. Hmm. Emiliano Martinez pernah juga gitu loh. Kenapa ketika Hernando melakukan blunder seperti ini, dia kemudian langsung merasa down? Ini yang harus bisa dihindari sebetulnya. Hmm. Bahwa justru apa yang dia lakukan, blunder yang dia lakukan, itu akan lebih mendewasakan dia ke belakangnya. Hmm. Hmm. Gitu loh. Hmm. Jangan berhenti pada sikap menyalahkan diri sendiri. Tapi bagaimana eh, bahwa kesalahan yang dia lakukan itu adalah sebagai batasan akhir bahwa dia tidak boleh melakukan hal yang sama. Hmm. Ini dijadikan pengalaman gitu loh, bro. Hmm. Dan kekuatan mental seorang pemain itu dibuktikan dengan ketika dia melakukan blunder di satu pertandingan, tapi di next pertandingan dia bisa berubah 180 derajat. Itu yang Ya, harus kita tunggu dari Hernando. harusnya gitu ya, kuat mentalnya gitu ya. Tapi gini ya, Betul, kemarin bro. kan PSSI sudah mengumumkan katanya kalau Hmm, timnas Indonesia bisa berhasil maju ke babak ketiga, dapat bonus. Nah, ini bonus harus. ini akan membuat mereka bergairah atau malah jadi tertekan? Harusnya sih iya dong. Bonus itu kan biasanya berupa uang ya. Hmm. Dan itu kan menjadi salah satu ini ya daya tarik atau menjadi sebuah spirit Hmm. seorang pemain untuk bisa bermain habis-habisan. Karena selain iming-imingnya adalah eh, ke fase ketiga Hmm. kualifikasi, kemudian dia juga bonus gitu loh. Itu Iya. adalah harapan yang sangat realistis. Jadi saya pikir jangan ini dijadikan sebagai beban, tapi ini dijadikan sebuah target gitu, bro. Iya.
Oh, mereka harus mendapatkan bonus itu. Tapi kemarin kan waktu U23 Hmm? sampai ke semifinal itu kan sudah luar biasa ya capaiannya. Dan katanya ada bonus juga, tapi nggak ada beritanya ya bonusnya. Timnas U23 sedang menerima bonus gitu, nggak ada ceritanya tuh. Saya Mungkin pikir sih diem-diem aja eh, ya. nggak usah digembar-gemborkan, tapi memang udah dilakukan gitu loh. Itu lebih penting ya. Harusnya Itu dikasih tahu memang juga dong. Oh, udah nih, iya. udah dibayar, udah lunas gitu kan. Jadi seneng kita dengernya juga. Mungkin mungkin ada press release nanti dari PSSI kali ya. Oke Sobat Bola, inilah obrolan kira-kira seperti apa Indonesia melawan Irak. Tapi kayaknya kita yakin menang ya, Bro. Berapa kosong, Bro? Lawan Filipina, saya yakin paling tidak Indonesia menang 2-0. Wah, Itu minimal, bro. selisih dua ya pokoknya ya. Selisih 2. Iya. Bahkan Kalau mungkin menurut bisa lebih gitu loh. bisa Saya yakin sih lebih selisih. minimal Hmm, selisih dua, 2. bisa lebih Iya, baik dari itu ya. Oke betul. Sobat Bola, kalau menurut Sobat sendiri gimana? Apakah Indonesia berhasil maju ke babak ketiga? Harus, itu sih udah pasti harus. Tapi pertanyaannya nih, siapa yang akan jadi kiper di laga melawan Filipina? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.